Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara maksiat lisan adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya, dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sabab syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sibabul muslim fusukun, mencaci seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Hadis ini menyebut perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena tergolong ke dalam dosa besar. Sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah. Seperti ia mengatakan, semoga Allah melaknatmu, semoga laknat Allah menimpamu, engkau terlaknat, atau engkau termasuk orang yang pantas mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Melaknat seorang muslim hukumnya adalah dosa besar. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan tegas menyatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya. Mencaci dan melaknat saudara sesama muslim bukanlah sifat seseorang mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi'i. Seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna syarran nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nasu ittaqa'a fuhshihi. Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena takut akan perkataan keji dan kotornya. Sebaliknya, mukmin yang baik adalah mereka yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Muslim yang sempurna imannya adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Oleh karena itulah, mari kita jaga lidah kita, jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri karena jika tidak hati-hati, ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita. Al-Imam Ghazali menuturkan, lidah adalah nikmat yang agung, bentuknya kecil tapi akibat yang ditimbulkannya bisa sangat besar.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan sebab lidah seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Lantaran karena lidah bisa terjadi perceraian antara suami dan istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus di mana-mana dan meluas kemana-mana. Disebabkan lidah, seseorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dan dengan sebab lidah, bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Sangat tepat apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik ia diam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, satu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendaki gunung Safa. Setelah tiba di puncaknya, memegang lidahnya sambil berucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, aktsaru khotaya bani Adam min lisanih." Sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya. Sahabat Nabi yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, satu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu balik bertanya, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi. Adakah sesuatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Baginda Nabi juga menasihati, innaka lam tazal saliman ma sakatta fa idza takallamta kutiba laka aw alaika. Sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi engkau diam. Namun jika engkau telah bicara, maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam sebuah peribahasa dikatakan, terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik. Artinya, perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sebab itu, jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum berkomentar, berpikir sebelum menulis di medsos. Tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan dan kesalahpahaman, maka lebih baik kita diam. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Saring dulu sebelum sharing. Tidak setiap yang terpikir itu kita harus ucapkan. Tidak setiap kejadian harus kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentangnya. Alih-alih komentar kita menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, menjelang pemilihan umum serentak 2024 mendatang, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan beri peluang sedikit pun kepada para pengadu domba untuk mencerai-beraikan kita. Tahan setiap ucapan atau komentar yang berpotensi memecah adalah persatuan. Beda pilihan itu boleh, asalkan jangan saling memaki. Beda pendapat itu boleh, asalkan jangan saling membenci. Kritikan boleh disampaikan, asalkan tetap menjaga kesantunan dan kesopanan. Jauhkan lisan kita dari sumpah serapah, mencaci, memaki,
mencela, menista, mengejek, melaknat, mengutuk, menghina, mengolok-olok, melecehkan, merendahkan, mencibir, mencemooh, menjelekkan, menghasut, menggunjing, mengadu domba dan memfitnah. Ingat, setiap apa yang kita ucapkan, lakukan dan yakini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita senantiasa berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهلل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.